Hai teman-teman, kalian tahu nggak ada ikan yang bisa terbang di udara? Wah, yuk kita kenalan dengan ikan yang satu ini. Ini dia, ikan terbang. Ikan ini bisa melompat keluar dari air dan melayang di udara sejauh 200 meter. Wah, sepertinya dia benar-benar terbang ya. Ikan terbang menggunakan sirip panjangnya seperti sayap untuk meluncur di udara. Mereka terbang untuk menghindari predator di laut. Cerdik banget kan? Jadi meskipun mereka ikan, mereka bisa terbang di udara dan meluncur jauh sekali. Siapa yang mau melihat ikan terbang lebih dekat? Itulah ikan terbang, teman-teman. Ikan yang bisa terbang di udara. Hai teman-teman, kalian tahu nggak ada hewan laut yang punya kekuatan mirip super power? Yuk kita kenalan dengan bintang laut. Ternyata bintang laut punya kemampuan luar biasa untuk menumbuhkan kembali lengannya yang hilang. Jadi kalau lengannya terputus, dia bisa menumbuhkannya lagi loh. Keren banget kan? Ini mirip dengan punya super power di dunia nyata. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk bertahan hidup di lautan. Bayangkan kalau kita juga bisa menumbuhkan kembali bagian tubuh kita yang hilang seperti bintang laut. Wah, hebat banget. Itulah keajaiban bintang laut dengan super power regenerasi. Tahukah kamu, di kedalaman lautan yang sangat gelap ada makhluk yang luar biasa, cumi-cumi raksasa. Mereka terkenal memiliki mata yang bisa tumbuh sebesar bola basket. Wah, besar sekali ya. Tapi kenapa mata mereka begitu besar? Mata raksasa ini sebenarnya sangat penting untuk membantu cumi-cumi melihat di laut terdalam yang hampir tidak memiliki cahaya. Semakin besar mata mereka, semakin banyak cahaya yang bisa ditangkap, meskipun hanya sedikit cahaya bintang atau cahaya dari makhluk laut lainnya. Cumi-cumi raksasa menggunakan penglihatannya yang luar biasa ini untuk mencari makanan dan menghindari predator seperti paus sperma yang sangat besar. Jadi dengan mata sebesar itu, cumi-cumi raksasa bisa melihat bahaya dari jauh dan melarikan diri dengan cepat. Keren banget kan? Dunia bawah laut memang penuh dengan keajaiban yang menakjubkan. Hai teman-teman, pernahkah kalian lihat gajah? Hewan besar ini punya telinga yang super besar. Tapi kenapa ya gajah punya telinga sebesar itu? Telinga besar gajah bukan cuma untuk mendengar lebih baik loh. Ternyata telinga itu juga seperti kipas. Saat gajah mengibaskan telinganya, ia mendinginkan tubuhnya. Ini penting, apalagi saat cuaca panas di padang rumput. Telinga gajah penuh dengan pembuluh darah. Saat telinganya bergerak, udara dingin membantu darah di telinga menjadi lebih sejuk. Darah yang lebih dingin itu lalu mengalir ke seluruh tubuhnya, sehingga tubuh gajah tidak kepanasan. Wah, hebat ya. Jadi telinga besar gajah adalah cara alami mereka untuk menjaga tubuh tetap dingin. Luar biasa kan? Hai teman-teman, lihat, ada laba-laba kecil di sini. Kalian tahu nggak? Meskipun kecil, laba-laba ini punya kekuatan super. Penasaran kekuatannya apa? Laba-laba pelompat bisa melompat jauh sekali. Hebatnya, laba-laba ini bisa melompat hingga 50 kali lipat panjang tubuhnya. Coba bayangkan kalau kamu bisa melompat seperti itu, kamu bisa melompat sepanjang bus sekolah. Sebelum melompat, laba-laba ini menggunakan otot khusus di kakinya. Mereka menekan tubuh mereka dengan kuat lalu lompat. Wush, kakinya yang kuat mendorong mereka terbang jauh. Hebatnya lagi, laba-laba ini juga membuat benang kecil dari tubuhnya, semacam tali pengaman agar mereka tetap aman jika terjatuh saat melompat. Jadi walaupun kecil, laba-laba peloncat punya kemampuan luar biasa ya. Siapa bilang ukuran menentukan segalanya? Hai teman-teman, kalian tahu tidak binatang terbesar dan terkuat di laut? Yuk
kenalan dengan paus biru. Hewan raksasa ini adalah yang paling besar di dunia. Paus biru bisa tumbuh hingga sepanjang 30 meter. Itu lebih panjang dari 3 bus sekolah yang digabungkan loh. Beratnya bisa mencapai 180.000 kg, hampir seberat 40 gajah. Selain besar, paus biru juga sangat kuat. Mereka bisa berenang sangat cepat, hingga 50 km per jam. Dan saat berenang, mereka bisa menyelam jauh ke dalam laut dengan kekuatan tubuhnya yang luar biasa. Paus biru makan ribuan kilogram plankton dan krill setiap hari. Meskipun mulutnya besar, hewan ini hanya memakan makhluk-makhluk kecil di laut. Luar biasa ya, sebesar ini tapi makanannya super kecil. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat daun berubah warna dari hijau menjadi kuning, oranye, atau merah? Itu terjadi saat musim gugur tiba. Tapi kenapa ya? Daun hijau punya sesuatu yang disebut klorofil. Klorofil ini yang memberi warna hijau pada daun dan juga membantu pohon membuat makanannya dari sinar matahari. Saat musim panas berakhir dan cuaca mulai lebih dingin, pohon bersiap untuk tidur selama musim dingin. Mereka tidak butuh lagi membuat makanan. Jadi klorofil ini daunnya mulai hilang. Ketika klorofil menghilang, warna-warna lain yang ada di daun seperti kuning, oranye, dan merah mulai terlihat. Ternyata warna-warna itu sudah ada di sana, hanya tertutup oleh warna hijau klorofil. Jadi saat musim gugur, kita bisa menikmati pemandangan indah dan berwarna-warni sebelum mereka jatuh ke tanah. Cantik ya. Wah, sekarang kalian tahu kenapa daun berubah warna. Halo teman-teman, tahu nggak ada hewan-hewan yang bisa tidur sambil berdiri loh? Coba tebak, hewan apa saja ya? Kuda dan sapi adalah dua hewan yang bisa tidur sambil berdiri. Tapi kenapa yang mereka melakukan itu? Ternyata kuda dan sapi punya cara khusus untuk tetap berdiri dengan nyaman. Mereka punya otot dan tulang yang bisa mengunci. Jadi meskipun tertidur, mereka nggak akan jatuh. Kenapa mereka lebih suka tidur sambil berdiri? Salah satu alasannya adalah untuk menjaga diri dari bahaya. Dengan berdiri, mereka bisa langsung lari jika ada pemangsa datang. Tapi jangan salah, kuda dan sapi tetap butuh tidur sambil berbaring, terutama untuk tidur yang lebih nyenyak. Mereka hanya tidur sambil berdiri untuk waktu singkat saja. Hebat ya, hewan-hewan ini punya cara unik untuk tidur dan tetap aman. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya apakah ikan tidur? Kalau mereka tidur kok nggak pernah kelihatan menutup mata ya? Ternyata ikan juga butuh istirahat loh. Tapi berbeda dengan kita, ikan nggak punya kelopak mata. Jadi mereka nggak bisa menutup mata saat tidur. Saat ikan istirahat, mereka biasanya diam atau bergerak sangat pelan. Tubuh mereka tetap terjaga untuk bernapas, tapi mereka berada dalam kondisi rileks seperti tidur. Beberapa jenis ikan bahkan suka tidur di dasar air atau bersembunyi di antara batu-batu supaya aman dan nyaman saat istirahat. Jadi walaupun ikan nggak menutup mata, mereka tetap bisa tidur dengan caranya sendiri. Seru kan? Hai teman-teman, pernah nggak kalian bertanya-tanya kenapa ya harimau punya garis-garis di tubuhnya? Garis-garis itu bukan sekedar hiasan loh. Ternyata garis-garis pada harimau membantu mereka bersembunyi di alam liar, disebut kamuflase. Garis-garis itu membuat mereka terlihat menyatu dengan bayangan dan sinar matahari di hutan. Kamuflase ini penting banget buat harimau saat berburu. Dengan garis-garisnya, mereka bisa mendekati mangsanya tanpa mudah terlihat. Jadi, mereka bisa mendekat pelan-pelan tanpa ketahuan. Wah, hebat ya teman-teman. Garis-garis harimau bukan hanya membuat mereka tampak keren, tapi juga membantu mereka bertahan hidup di alam liar. Jadi, kalau lihat harimau, ingat ya, garis-garis itu bukan cuma pola biasa. Sampai jumpa di fakta seru berikutnya. Supaya kamu tidak ketinggalan video fakta unik, ayo subscribe, like video ini dan share ke teman-teman ya. Terima kasih.